Si Hao mengejar dengan cemas. Dia sedikit kesal, dan juga sedikit terdiam. Ini hanyalah sebatang obat abadi, namun obat itu malah bertarung dengannya memperebutkan peti kayu busuk, merebut peti misterius ini. Mungkinkah obat itu tahu sesuatu, dan itulah sebabnya obat itu membawa Si Hao ke bumi yang keji, pada akhirnya bahkan memanfaatkannya untuk merebut keberuntungan alaminya? Jika kau tidak meninggalkan peti itu, saat aku menangkapmu, aku akan langsung merebusmu. Si Hao mengancam. Pohon umur panjang ini sangat cepat, bergerak di permukaan. Ia bergerak menembus kabut seperti seberkas cahaya yang mengalir, sangat cepat, sama sekali tak terhentikan. Ketika mendengar ancaman ini, pohon berharga ini menjadi lebih cepat, jelas sangat ketakutan. Pada saat yang sama, ia juga bertindak untuk melawan ancaman Si Hao. Si Hao mengambil tindakan. Simbol Dao petir berkedip-kedip, seberkas demi seberkas petir melesat keluar, bergerak melalui bumi untuk menyerangnya. Sayangnya, obat ini terlalu cepat, meninggalkan bayangan, terus-menerus mengubah arah, menghindari semuanya. Si Hao membentuk jejak tinju, menyerang, dan langsung menghancurkan lapisan bumi ini. Cahaya yang menyilaukan dilepaskan, membuat tempat ini runtuh, melepaskan gempa bumi yang dahsyat. Pada saat ini, wilayah pegunungan di permukaan hancur berkeping-keping, runtuh total. Puing-puing dan benda-benda lainnya berhamburan ke langit, menembus awan. Obat umur panjang itu berlari lebih cepat. Obat itu tidak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi obat itu adalah ahli melarikan diri, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Pada saat yang sama, obat itu bisa melewati semua jenis batasan formasi sihir. Menurutmu kemana kau akan pergi? Si Hao menggertakkan giginya karena kesal. Obat ini terlalu licik, sebenarnya membuatnya semakin tertinggal. Jika bukan karena dia mengunci auranya, dia pasti sudah lama kehilangannya. Di sana. Di langit, ahli muda klan Kaisar, pewaris klan Gu, dan singa tak kenal takut mengejar. Mereka melihat bahwa bagian wilayah pegunungan ini runtuh, asap mengepul ke langit. 3 garis cahaya melesat, masing-masing setebal puncak gunung. Mereka semua menghancurkan bumi yang besar, membuat tempat ini bergemuruh. Garis-garis cahaya raksasa memasuki kedalaman bumi, membentuk jurang hitam yang mengerikan. Si Hao mengerutkan kening. Dia hampir tertabrak. Hasil ini sangat mengerikan. Dia sudah mencoba mengejar obat umur panjang ini, dan sekarang dia bahkan diganggu oleh orang lain, dipaksa untuk berurusan dengan 3 ahli hebat. Selain itu, setelah gangguan ini, obat umur panjang benar-benar menghilang. Enyahlah. Si Hao merasa kesal, menyerbu dari permukaan tanah, langsung melancarkan beberapa tinju, kuat dan mendominasi. Kubah langit segera runtuh, sejumlah besar retakan meluas ke segala arah. Ketiga ahli hebat itu menghindar, tidak menerima pukulan itu. Mereka mengerutkan kening, tidak ingin melawannya. Mencegat obat abadi adalah yang terpenting. Mereka khawatir obat itu akan menggunakan kesempatan ini untuk menghilang tanpa jejak. Riak kekosongan. Ahli muda klan Gu itu berteriak, memperlihatkan sejenis metode rahasia. Ruang di sekelilingnya segera beresonansi, cahaya ilahi berubah menjadi riak, menyebar ke segala arah. Itu di sana. Dia berteriak, menunjuk ke suatu arah. Klan Gu menggenggam dao agung spasial, sangat peka terhadap kekosongan dunia. Baru saja, dia menggunakan sejenis metode rahasia bawaan untuk merasakan makhluk di sekitarnya, menemukan obat umur panjang. Si Hao tentu saja tidak akan tertinggal. Dia juga bergegas mendekat. Dia memegang daun dari obat itu, jadi dia juga merasakan bahwa obat itu ada di sana. Selama proses berlangsung, Si Hao sama sekali tidak sopan, mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga orang itu, mengirimkan seberkas petir. Seberkas petir ini sangat tidak biasa, membawa jejak kolam petir. Kesengsaraan surgawi yang hebat hampir diarahkan ke sana di tempat. Hal utama adalah bahwa saat ini, Si Hao tidak punya cukup waktu untuk bersiap, tidak memiliki cara untuk menghasilkan kesengsaraan petir yang paling kuat. Namun, meskipun demikian, singa tak kenal takut itu masih terkejut. Ketika menatap Si Hao, ia melonjak dengan niat membunuh, memutuskan bahwa ia akan membunuhnya sekarang karena ia berada di luar Imperial Pass. Mereka bertarung sambil mengejar obat umur panjang. Segera setelah itu, mereka berpisah. Karena Si Hao memiliki koneksi dari daun, ia memasuki tanah sendirian, mengejar pencuri itu. Ia melihat pohon itu beberapa kali, membawa peti kayu itu, memudar masuk dan keluar dari keberadaan tepat di depan matanya.
Harus dikatakan bahwa kecepatannya benar-benar terlalu mengejutkan. Terlepas dari apakah itu 3 ahli hebat dari pihak asing atau Si Hao, mereka semua tertinggal. Itu karena obat itu adalah obat abadi, metode pelariannya dari bumi telah mencapai titik kesempurnaan. Makhluk lain tidak memiliki cara untuk menandinginya. Bahkan kekuatan Si Hao pun tidak cukup kuat, paling tidak, dia kalah dengan metode pelariannya. Tiba-tiba, obat abadi itu melesat keluar dari permukaan tanah, melesat tinggi ke angkasa. Ia terbang di kehampaan, kecepatannya mencengangkan dan tak tertandingi. Ketika Si Hao juga bergegas mendekat, semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara keras dan jelas, cahaya memancar keluar. Kemudian, dia menemukan bahwa daging dan darahnya sendiri telah direkonstruksi. Di kejauhan, 3 ahli muda asing yang hebat juga seperti ini. Daging mereka direproduksi, pulih. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa mereka sudah jauh dari tanah suci dan bumi yang keji itu. Itulah sebabnya kelainan yang terjadi pada tubuh mereka telah menghilang tanpa jejak. Apakah ksatria mayat hidup wanita itu pergi? Si Hao berbalik ke arah tanah suci. Dia tidak mempercayai apa yang disebut inkarnasi kupu-kupu selama ini, dengan teguh percaya bahwa dia tidak menjalani mimpi orang lain. Sayangnya, dia tidak melihat ksatria mayat hidup wanita itu. Kali ini, dia tidak bisa merasionalisasi mengapa. Kenyataannya, ketika dia menemukan 3 kerangka di bumi yang keji, dia sudah mengerti mengapa seperti ini. Itu pasti ada hubungannya dengan tanah kuno itu, dan bukan inkarnasi kupu-kupu. Huang, serahkan hidupmu. Setelah daging dan darahnya beregenerasi, Fearless Lion menjadi semakin cemerlang, surai emasnya menjuntai ke tanah. Tubuh emasnya besar, rambutnya berkilau, membuatnya tampak seperti matahari. Suaranya sangat hebat, memiliki kekuatan ledakan yang dahsyat. Jika kultivasinya sedikit lebih tinggi, ia dapat dengan mudah membuat matahari, bulan, dan bintang jatuh dari surga. Permusuhanmu terhadapku sekuat itu? Si Hao pertama-tama menatapnya, lalu melihat obat abadi yang menghilang di cakrawala. Sayang sekali, waktu mendesak. Kalau tidak, aku akan segera memusnahkan seluruh klan pengkhianatmu. Kata Si Hao, mengejarnya lagi. Aku tidak butuh alasan untuk membunuhmu. Kata Fearless Lion dengan dingin. Dengan suara hong, cakar emas besar menampar keluar, mengelilingi bagian langit ini. Kekuatan Fearless Lion adalah sesuatu yang sulit dipahami orang lain. Apa yang ditunjukkannya adalah kerajaan dalam telapak tangan dari garis keturunan biksu kuno masa lalu. Ia membentuk dunia, berharap membuat Si Hao tetap tinggal, menyempurnakannya sepenuhnya. Aku lupa memberitahumu bahwa belum lama ini, aku membunuh 3 singa emas di bumi yang keji. Saat aku punya waktu, giliranmu, kata Si Hao. Inti pedang di tangannya bersinar, melepaskan serangan yang mengguncang dunia. Sebelum kerajaan biksu di telapak tangan tertutup, pedang itu membelah alam semesta, memungkinkannya untuk bergegas keluar. Ahli klan Gu mengambil tindakan. Tombak waktu terbang keluar, menembus langit dan bumi, mengarah ke punggung bawah Si Hao. Si Hao tidak menoleh. Kitab suci abadi muncul di permukaan inti pedang, cemerlang dan menakutkan. Dengan satu putaran pedang, tombak yang mencengangkan itu berhasil ditebas. Ingat, setelah aku merebut peti kayu busuk itu, aku pasti akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua, kata Si Hao. Dia kemudian mengejarnya lagi. Tiba-tiba, gelombang dingin yang menusuk tulang menyapu. Seluruh wilayah ini menjadi sangat sunyi dan dingin. Ada banyak tumbuhan di tanah, juga tumbuh cukup tinggi, tetapi mereka hanya mengeluarkan sedikit rasa dingin. Semua pohon tampak seperti membatu, tidak bergerak sama sekali. Si Hao melaju kencang, tidak mau berhenti untuk beristirahat. Benar saja, dia menemukan jejak obat abadi itu lagi. Dia bergegas ke wilayah ini. Saat ini, kecepatan obat abadi umur panjang menjadi sedikit lebih lambat. Obat itu terus-menerus mengumpat, karena terlalu lelah. Meskipun metode pelarian bawaannya tak tertandingi, setelah dikejar seperti ini, staminanya masih mulai habis. Terlepas kemanapun ia berlari, orang itu masih bisa mengejarnya, apalagi akhirnya menemukannya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Ia memasuki tanah lagi, memasuki bumi yang dingin dan pahit. Si Hao tidak ragu-ragu, juga bergegas turun. Pada saat itu, ia memasuki kedalaman tanah kuno yang tenang ini, tiba di bawah tanah, mengejar obat abadi. Tiba-tiba, Si Hao merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Kesuraman di sini membuat kulitnya menghasilkan bulu kuduk kecil, seolah-olah jiwanya bahkan akan membeku,
terlalu dingin. Obat abadi itu tersandung seolah-olah itu adalah seseorang, hampir jatuh. Kemudian, ia bergerak melewati rintangan di jalannya sebelum berlari lagi. Sementara itu, ketika Si Hao melewati tempat ini, tangan putih mematikan muncul dari kegelapan, meraih lengannya. Jenis dingin sedingin es itu sudah cukup untuk membuat tulang seseorang membeku. Ada peti mati di sini. Tiba-tiba, telapak tangan pucat mematikan terulur dari kegelapan, meraih lengannya. Dingin sedingin es itu bahkan membuat sumsum tulang seseorang membeku. Bulu kuduk Si Hao berdiri tegak, tidak menyangka akan menemui hal aneh seperti ini. Untungnya, reaksinya cukup cepat. Meskipun lengannya bersentuhan, dia berhasil melepaskan diri, tidak dicengkeram. Ksatria mayat hidup. Si Hao langsung mengerti. Tidak heran ada hawa dingin yang suram sebelumnya. Dia benar-benar tidak sengaja memasuki urat cabang tanah pemakaman, masuk ke dalam. Raungan besar terdengar. Kabut hitam melonjak. Peti mati di belakang benar-benar terbelah, makhluk mengerikan berjuang bebas, mengejar Si Hao. Seorang ksatria mayat hidup yang telah tertidur selama bertahun-tahun menjadi khawatir, keluar dari peti mati untuk memburunya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah meskipun alam kultivasi ksatria mayat hidup itu lebih tinggi darinya, itu tidak terlalu konyol, tidak dapat segera mengunci tempat ini. Si Hao tidak tertarik untuk menghadapinya, segera berbalik untuk berlari, masih mengejar tangkai obat umur panjang itu. Seharusnya hanya ada satu ksatria mayat hidup, kan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia akhirnya bergegas ke lubang ksatria mayat hidup, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Namun, berdasarkan penalaran normal, makhluk-makhluk di sini suka tetap tertidur. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan bijaksana, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Obat abadi itu berlari sangat cepat, melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Kemunculan ksatria mayat hidup itu mengejutkannya, karena baru saja, dia hampir tertangkap juga. Orang harus mengerti bahwa itu datang tepat dari kedalaman wilayah pemakaman kuno. Dia pasti tidak ingin masuk ke tangan makhluk jenis itu lagi. Dia sudah kehilangan belalainya, setelah disempurnakan menjadi peti mati oleh Raja Pemakaman. Tiba-tiba, Si Hao menggigil dalam hati, karena aura bawah tanah di sini menyeramkan. Selain itu, suhu menjadi semakin dingin, membuatnya semakin khawatir. Ah! Tiba-tiba, suara melengking terdengar, dilepaskan oleh obat abadi. Si Hao terkejut. Apa yang ditemui orang itu? Dia benar-benar ingin mundur, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia menguatkan diri dan maju sedikit lebih jauh. Obat abadi ingin kembali ke jalan asalnya, tetapi pada akhirnya, obat itu menabrak Si Hao. Obat itu segera panik, tidak punya pilihan selain berbalik dan berlari, menyerbu ke depan. Si Hao sangat terkejut. Mereka tiba di lapisan bawah tanah tempat banyak dinding batu aneh mengelilingi mereka. Obat abadi sebenarnya tidak bisa melewatinya, secara efektif terhalang. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, area di depan tiba-tiba terbuka. Obat abadi itu keluar dengan cepat, terlebih lagi melepaskan teriakan peringatan, dengan sangat waspada. Segera setelah itu, Si Hao juga bergegas keluar dari bawah tanah, memasuki tempat yang aneh. Dia segera menjadi sedikit tercengang. Dia akhirnya berhasil meninggalkan dunia bawah tanah, kembali ke permukaan. Namun, dia masih merasa ada yang tidak beres. Ini seharusnya masih kedalaman bawah tanah, namun dia hanya melihat tanah kuno yang luas. Tidak ada tanah yang menghalangi, tempat ini tampak seperti pasar terbuka. Orang bisa melihat sosok di mana-mana, terlebih lagi beberapa benda aneh di tanah. Makhluk-makhluk itu bertukar dan menjual barang. Si Hao tercengang. Tempat macam apa ini? Apakah ini benar-benar pasar desa? Ada yang tidak beres, ini jelas kedalaman bawah tanah. Tak lama kemudian, dia mengerti, lalu dia menggigil ketakutan. Ini adalah area milik para ksatria mayat hidup, pasar terbuka mereka. Dia benar-benar bertemu dengan banyak dari mereka. Terlebih lagi, dia melihat beberapa ksatria mayat hidup yang tidak memiliki energi kematian. Sangat damai, penampilannya hampir sama dengan makhluk biasa. Dia langsung tahu bahwa mereka adalah ksatria mayat hidup emas. Dia memasuki sarang ksatria mayat hidup. Si Hao sangat terkejut. Dia secara misterius memasuki tempat berbahaya seperti ini. Ini jelas bukan tempat yang baik, satu kesalahan saja dan dia akan mati di sini. Itu karena para ksatria mayat hidup terlalu misterius, spesies yang sama sekali berbeda darinya. Selain itu, bagian yang paling menyebalkan dari jenis makhluk ini adalah bahwa begitu mereka diganggu,
sebagian besar dari mereka yang membuka maka mereka mati dengan menyedihkan. Bahkan jika mereka berhasil lolos pada akhirnya, mereka tetap tidak akan memiliki kesimpulan yang baik. Sekarang, bukan hanya ada 1 atau 2 ksatria mayat hidup, tetapi seluruh sarang mereka. Kulit kepala Si Hao menjadi mati rasa, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri di sana dengan tenang. Batang obat abadi itu juga tercengang, kehilangan kepalanya karena takut. Itu baru saja lolos dari kedalaman tanah pemakaman paling kuno, namun pada akhirnya, ia memasuki sarang serigala ini. Sekelompok satria mayat hidup melihat ke atas, menatap Si Hao, dan kemudian pada obat abadi, mata mereka semua dingin dan dalam, beberapa juga sangat kosong, tidak memiliki kekuatan hidup. Hal ini membuat orang merasa seolah-olah kulit mereka ditusuk-tusuk, rasa sakit yang menyengat, bahkan lebih dingin lagi, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran sekelompok roh jahat. Si Hao merasa tidak nyaman. Sudah ada seorang satria mayat hidup yang pergi, jadi dia tidak bisa mundur sekarang. Selain itu bukan makhluk biasa, melainkan monster dengan 3 kepala dan 6 lengan, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Cahaya gelap berkedip-kedip dari waktu ke waktu, aura kematian menyebar. Satria mayat hidup ini setidaknya berada di alam pelepasan diri, kekuatannya sangat kuat. Si Hao menguatkan dirinya, berjalan maju ke area yang luas ini. Dia memilih posisi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, pada saat yang sama mengamati apakah ada orang lain yang keluar. Ini adalah pasar terbuka dengan cukup banyak satria mayat hidup yang datang dan pergi. Seolah-olah mereka telah mendirikan kios, beberapa barang adalah artefak kuno yang aneh. Di depan, seseorang menunjuk, melepaskan suara seperti ini, menunjuk obat abadi, dan kemudian melihat ke arah Si Hao. Apa artinya ini? Si Hao tidak mengerti. Dia merasakan sakit kepala. Mungkinkah pertumpahan darah tak terelakkan? Dia melihat ke kejauhan. Ada beberapa makhluk yang tidak berbeda darinya, tidak memiliki energi kematian, tetapi mereka tidak biasa, memiliki penampilan heroik. Mereka adalah ksatria mayat emas. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko, berjudi, berpura-pura menjadi ksatria mayat emas. Dia segera berpura-pura, dengan dingin melihat sekeliling, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menunjuk obat abadi, mengisyaratkan agar obat itu datang. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suara, berkata, jika kau tidak ingin ditanam di kuburan besar lagi, lebih baik kau tetap di sisiku, tetaplah dekat denganku. Obat abadi itu terasa sangat tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar berani mengancamnya bahkan pada saat ini, dia benar-benar sangat tenang. Semua obat umur panjang memiliki kesadarannya sendiri, semuanya mampu berbicara. Saat itu, Si Hao sebelumnya bahkan pernah berbicara dengan kura-kura putih pembawa abadi. Kau berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripadaku, namun kau berani menyombongkan diri tanpa malu? Setelah obat abadi itu sedikit tenang, ia diam-diam mengirimkan. Kita memiliki kepentingan yang sama, ini untuk mencegahmu jatuh ke tangan ksatria mayat hidup, ditanam di kuburan, jadi temani aku, berpura-puralah bahwa aku adalah ksatria mayat hidup emas. Si Hao dengan cepat menjawab. Obat abadi itu langsung terkejut. Kemudian, setelah gelombang keraguan, ia dengan tegas terbang mendekat. Rasanya manusia ini terlalu berani, mungkin metode ini benar-benar bisa berhasil. Lebih baik kau memainkan peranmu. Jika kau menyakitiku, aku pasti akan mengungkapmu. Kalau begitu, kau pasti akan mati tanpa penguburan yang layak. Obat tua itu memperingatkan. Ia benar-benar tidak bisa merasa tenang, takut Si Hao akan langsung memakannya. Bagaimanapun, itu adalah sebatang obat umur panjang, sesuatu yang diinginkan hampir semua makhluk. Tenang saja, kita adalah semut di utas yang sama sekarang. Si Hao menenangkannya, mencoba yang terbaik untuk bermain bersama. Siapa yang mengira mereka berdua akan bekerja sama, satu orang satu obat? Jenis kerja sama ini benar-benar aneh, terutama karena obat itu adalah akar abadi. Belum lama ini, keduanya seperti api dan air. Kau harus mengerti bahwa begitu kau terekspos, paling-paling, aku akan dibawa pergi, dibawa ke hadapan Raja Mayat Hidup untuk dijadikan peti matinya, sementara kau pasti akan dicabik-cabik. Tidak, kau akan disempurnakan menjadi budak penguburan, benar-benar menderita nasib di mana lebih baik mati daripada hidup. Obat abadi itu terus berlama-lama, mencoba yang terbaik untuk membuat Si Hao mengerti konsekuensi dari menyakitinya, mencoba menakut-nakutinya, takut Si Hao mungkin punya niat buruk. Santai saja. Si Hao membalas, lalu berkata,
Waktunya mendesak, cepatlah dan balas mereka, atau ajari aku bahasa pemakaman kuno, buat aku lebih mirip ksatria mayat emas. Dia percaya bahwa tabib tua ini pasti mengerti bahasa pemakaman setelah tinggal di tanah kuno ini begitu lama. Selain itu, pemahamannya tentang ksatria mayat emas dan hal-hal lainnya pasti jauh melampaui orang normal. Tabib tua itu secara mengejutkan mengikuti, akar dan cabang-cabangnya yang lembut menjadi kurang dari 1 kaki tingginya, mendarat di bahu Si Hao, segera mengucapkan satu kalimat. Ia menemani Si Hao, membantunya keluar dari situasi berbahaya ini. Namun, ia masih bergantung di dada seperti hidupnya bergantung padanya, tidak mau menyerahkannya. Di kejauhan, seorang ksatria mayat hidup berjalan mendekat, tersenyum sangat cemerlang. Ia tampak berusia di bawah 30 tahun, tetapi kekuatannya mengerikan. Ia mencapai puncak alam pelepasan diri, terlebih lagi, ia adalah seorang ksatria mayat hidup emas. Ia memiliki rambut emas panjang yang sangat mempesona, berkibar di depan dadanya dan di belakangnya seperti sungai emas yang besar. Ini jelas seorang ksatria mayat hidup, tetapi ia bahkan lebih suci daripada makhluk suci, kabut berharga berkibar di sekelilingnya. Obat tua itu seperti pengkhianat, mengobrol dengan ksatria mayat hidup emas ini, kecepatan bicaranya sangat cepat. Ini benar-benar aneh, ksatria mayat hidup emas sangat sedikit bahkan di tanah pemakaman paling kuno itu. Kecuali ada acara penting, tidak akan ada banyak pertemuan seperti ini. Pohon umur panjang itu berbicara dengan ksatria mayat hidup sambil diam-diam mengirimkan suara ke Si Hao. Ia benar-benar bingung. Ini sangat aneh. Ksatria mayat emas jumlahnya sangat sedikit, pewaris para ksatria mayat hidup kuno dengan garis keturunan paling kuat. Biasanya, mereka tidak akan muncul dalam jumlah yang begitu banyak. Sementara itu, setidaknya ada beberapa lusin dari mereka di sini. Ada pria dan wanita di antara mereka, semuanya dikelilingi oleh kabut abadi, ilahi dan penuh keberuntungan, seolah-olah sekelompok pewaris dewa yang paling kuat telah turun ke bumi pemakaman ini. Jangan mencoba berbicara dengannya sendirian, cepat dan ajari aku sedikit bahasa pemakaman kuno, ajari aku baris demi baris. Aku harus berbicara dengan mereka sendiri, atau penyamaran kita akan segera terbongkar, kata Si Hao. Ada begitu banyak ksatria mayat hidup di sekitar mereka, itu sangat berbahaya. Bahkan dengan inti pedang abadi di sisinya yang pasti memiliki beberapa kegunaan yang mengintimidasi, begitu benar-benar terekspos, itu mungkin hanya akan membawa bahaya yang lebih besar. Itu karena dia mungkin memprovokasi keserakahan para ksatria mayat hidup yang kuat, mereka mungkin datang untuk merebut inti pedang. Obat lama itu tidak mau, tetapi masih mengajarinya baris demi baris, memungkinkan Si Hao untuk berbicara dengan ksatria mayat emas di hadapannya. Meskipun bahasanya aneh, pengucapannya aneh, sulit dipahami, Si Hao sekarang masih bisa berkomunikasi secara normal dengan ksatria mayat hidup di hadapannya. Bagaimanapun juga, saudara Dao sangat tangguh, membawa obat umur panjang. Aku yakin kamu pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam penjelajahan burial abis ini. Pria berambut emas yang sangat cemerlang yang bersinar seperti matahari ini berkata. Dia cukup santai dan tenang, membawa senyum hangat saat dia mengobrol dengan ramah. Si Hao terdiam. Ini jelas seorang ksatria penguburan. Dalam pemahamannya, mereka adalah iblis di antara iblis, namun sekarang, pihak lain tampak lebih murni dan suci daripada dirinya. Dia merasa perlu segera mengubah persepsinya, tidak lagi memandang para ksatria mayat hidup sebagai hantu. Ini adalah ras yang aneh, menyebut mereka keturunan iblis abadi tampaknya tepat. Pada saat yang sama, pikiran Si Hao naik turun karena emosi, sangat terguncang. Itu karena pihak lain benar-benar menyebutkan beberapa burial abis. Tempat seperti apa itu? Apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dengan membawa obat umur panjang bersamanya? Tidak heran tabib tua itu tidak mau mengajarinya bahasa penguburan, sepertinya ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Si Hao menangani ini sendiri, dengan hati-hati menjawab sambil mengancam obat umur panjang, menyuruhnya untuk segera menjelaskan apa itu burial abis, manfaat seperti apa yang ada jika dia pergi ke sana. Lebih baik kamu menyerah segera, jangan pernah memikirkannya. Tabib tua itu sangat kesal, dengan tegas menolak. Indra ketuhanan Si Hao tajam, dia langsung tahu bahwa burial abis bukanlah tempat yang bagus untuk obat-obatan umur panjang. Dia cukup takut, bahkan lebih tidak mau melanjutkan. Jika kamu tidak bekerja sama, kita akan segera terbongkar. Aku tidak punya cara untuk mengobrol dengannya tentang hal-hal ini, aku tidak bisa berbaur. Si Hao memperingatkan. Kita harus membereskan sesuatu terlebih dahulu. Begitu kita benar-benar keluar, kita berdua bisa bergerak sepenuhnya, artinya aku bisa pergi kapanpun aku mau. Kamu tidak bisa membatasiku,
atau ikannya akan mati atau jaringnya akan terbelah. Kata pohon umur panjang. Si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa keluar yang dibicarakannya menunjuk ke arah masuk ke burial abis. Dia tercengang, dia jelas tidak ingin memasuki tanah rahasia klan pemakaman. Sekarang, sepertinya sesuatu yang sangat merepotkan telah muncul. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan apa yang disebut burial abis itu. Jika aku bisa, aku ingin pergi sekarang juga. Si Hao menghibur. Setelah mencapai kesepakatan bersama seperti ini, pria dan obat itu akhirnya bekerja sama dengan tulus. Tempat ini tidak biasa, sebenarnya berdekatan dengan jurang hitam kuno dan misterius. Bahkan bagi para ksatria mayat hidup, tempat itu tidak terduga. Bahkan para ksatria mayat hidup yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak memahaminya, sangat menghormatinya. Ketika Si Hao mendengar situasi seperti ini, dia langsung terkejut. Dalam perspektifnya, para ksatria mayat hidup jelas merupakan individu aneh yang tidak dapat dilihat. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa ini adalah tempat yang sulit bahkan bagi mereka untuk menginjakkan kaki di sana. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Para raja pemakaman mungkin tahu lebih banyak, tetapi mereka tidak pernah membicarakan hal ini. Kata tabib tua itu. Hari ini, sudah waktunya bagi jurang pemakaman ini untuk dibuka lagi. Beberapa ksatria mayat hidup emas datang ke sini untuk mendapatkan keberuntungan alami. Itu karena setiap kali jurang pemakaman dibuka, akan ada harta surgawi, sutra prasasti, dan hal-hal lain yang muncul. Mereka yang beruntung akan dapat memahaminya. Kemunculan pasar terbuka itu justru karena burial abis. Dari dulu hingga sekarang, burial abis akan sering dibuka, dan kemudian tempat ini akan menjadi ramai. Para ksatria mayat hidup yang luar biasa dari berbagai bagian akan berkumpul. Tempat ini menjadi tempat di mana mereka bertukar apa yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, tempat ini berfungsi sebagai tempat perhentian sementara. Itu karena untuk menuju burial abis, seseorang membutuhkan semua jenis artefak, serta beberapa bahan langka. Itulah sebabnya beberapa ksatria pemakaman, meskipun mereka tidak ingin memasuki burial abis, masih datang untuk menjual artefak kuno. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menjadi terdiam. Menurutnya, para ksatria mayat hidup itu pendiam, tidak menonjolkan diri, tidur untuk waktu yang lama, jarang muncul di dunia ini. Kota atau hal lain apa yang ada untuk berbicara tentang tempat tinggal mereka? Namun sekarang, dia melihat pasar terbuka, menghancurkan sebagian pemikiran masa lalunya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menjadi lega lagi. Ksatria mayat hidup wanita itu sebelumnya telah memberitahunya bahwa para ksatria mayat hidup bukan hanya mayat yang memperoleh kesadaran, tetapi juga dilahirkan. Karena seperti ini, maka secara alami akan ada interaksi di antara mereka. Meskipun mereka biasanya tetap tertidur, tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, terkadang masih ada saat-saat pertukaran. Tentu saja, mungkin setelah beberapa ksatria mayat hidup berpisah, mereka mungkin hanya bertemu lagi setelah ribuan generasi berlalu. Itu sampai pada titik di mana ada kenalan di mana, setelah mereka berpisah, perpisahan itu abadi. Perilaku dan gaya hidup klan ini menyebabkan jangkauan dan lamanya aktivitas mereka menjadi sangat berbeda dari yang lain. Kapan burial abis akan dibuka? Si Hao diam-diam bertanya pada obat abadi, tidak berani bertanya langsung pada ksatria mayat hidup emas karena takut membocorkan sesuatu. Berdasarkan penalaran normal, itu akan segera terjadi, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Obat umur panjang itu menjawab dengan sangat enggan. Si Hao mengangguk. Dia menemukan bahwa ini bukanlah waktu yang jelas, jadi dia bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Dia kemudian berbalik untuk bertanya kepada ksatria mayat hidup itu, apakah mereka sudah memperkirakan waktu pembukaan yang tepat. Kita akan segera bergerak. Ada ksatria mayat hidup kuno yang memperkirakan bahwa itu mungkin terjadi hari ini. Bagaimanapun, itu akan segera terjadi, bahkan jika dibuka sekarang, itu tidak akan banyak mengganggu. Kata ksatria mayat hidup emas. Dia memiliki rambut emas yang mengalir dengan kecemerlangan warna-warni matahari terbit, sangat mempesona. Namanya adalah Sanzang, memiliki namanya sendiri. Jelas bahwa pria yang kuat dan seperti dewa ini memiliki identitas yang luar biasa, karena banyak ksatria mayat hidup memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia, mungkin keturunan raja mayat hidup. Pohon umur panjang itu terkejut, memberitahu Si Hao bahwa pria ini tidak sederhana, bahwa dia harus berhati-hati. Saudara Sanzang, apakah kamu tidak akan memperkenalkan teman baru ini kepadaku? Tepat pada saat ini, seorang wanita berjalan mendekat, juga dalam bentuk manusia.
Gerakannya penuh dengan keanggunan. Meskipun ada beberapa ksatria mayat hidup di sini, tidak semuanya berwujud manusia. Banyak dari mereka adalah binatang raksasa, ada beberapa burung iblis dan makhluk lainnya. Kulit wanita ini putih bersih, matanya penuh dengan kehidupan, seolah-olah bisa berbicara. Dia memiliki rambut panjang merah menyala yang berkibar-kibar seperti api. Sementara itu, bibirnya juga merah cerah, sangat menawan. Dia mengenakan baju besi emas murni yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Seluruh keberadaannya menawan, dan pada saat yang sama, baju besi itu memberinya jenis kepahlawanan yang tidak biasa, membuatnya menarik banyak perhatian. Si Hao benar-benar mulai ragu apakah dia benar-benar memasuki sarang ksatria mayat hidup, karena wanita ini memiliki bibir merah yang benar-benar membara, kabut berputar-putar di sekelilingnya, memberinya perasaan ilahi. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengaitkan ini dengan kematian, bawah tanah, peti mati, hal-hal semacam ini. Itu benar-benar sangat berbeda. Saudara Dao ini adalah Huang. Ksatria mayat hidup emas Sanzang memperkenalkan. Si Hao tidak takut identitasnya terungkap, karena ketika Huang diucapkan dalam bahasa pemakaman kuno, itu hanya suku kata sederhana dan nama biasa, itu tidak akan membuat seseorang mengembangkan asosiasi apapun. Bahkan jika mereka dari sisi lain datang, jika mereka mendengar nama Huang dalam bahasa pemakaman kuno, mereka akan tetap benar-benar bingung, tidak tahu apa artinya. Saudara Huang, senang bertemu denganmu. Saya Shen Ming. Wanita berbibir merah menyala dan menawan itu tersenyum saat dia berjalan untuk menyambutnya. Si Hao tercengang. Dia benar-benar menderita kejutan mental yang hebat hari ini. Jika dia memberitahu orang lain, siapa yang akan mempercayainya? Para ksatria pemakaman itu semuanya penuh dengan kehidupan, bahkan lebih ilahi daripada makhluk-makhluk di dunia luar. Saudara Huang bisa membawa obat umur panjang, sungguh hebat. Aliansi kita di sisi ini hanya membawa setangkai obat, namun Huang bisa membawa satu sendiri, kau benar-benar luar biasa. Shen Ming berkata sambil tersenyum, matanya berputar-putar. Kecantikannya bisa menggulingkan negara-negara, memiliki jenis pesona yang tak tertahankan. Si Hao benar-benar tidak tahu apakah dia harus merasa terkejut atau ngeri. Dia sekali lagi berkata pada dirinya sendiri bahwa ini justru jenis makhluk ilahi. Meskipun mereka menikmati tetap berada di bawah tanah dalam peti mati, itu hanya hasil dari bagaimana ras mereka hidup, tidak perlu memikirkan pikiran lain. Setelah mengatasi hal ini, saat si Hao menghadapinya lagi, tidak ada lagi perasaan aneh. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang memukau dengan wajah yang sangat cantik, dan mengharukan. Dia mengatasinya sambil berkonsultasi dengan obat abadi, menanyakan apa efek membawa setangkai obat abadi ke Burial Abis. Obat abadi dapat memasuki wilayah pemakaman, mampu membawa kembali harta surgawi, dan barang berharga pemakaman. Obat abadi diam-diam memberitahunya dengan sangat enggan. Jika bukan karena kerjasama ini, obat itu pasti tidak akan memberitahunya apapun. Sementara si Hao merasa terkejut, dia juga ingin tertawa terbahak-bahak. Dia memberitahu obat tua itu bahwa jika tidak ada pilihan, maka obat itu harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu hanya demi melarikan diri, obat itu harus membawa kembali beberapa harta pemakaman agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, jika obat itu benar-benar memiliki kegunaan besar, membawa kembali kitab suci yang menentang surga dan hal-hal lain, dia tentu akan menyimpannya. Siapa tahu, perjalanan ke Burial Earth ini mungkin memberinya keberuntungan alami yang besar. Tempat itu jelas bukan tempat yang bagus, bahkan jika itu adalah obat umur panjang yang masuk, mereka tetap akan sangat terpengaruh. Tolong biarkan saja ini, aku pasti tidak akan mempertaruhkan nyawaku seperti ini. Kata tabib tua itu dengan marah. Si Hao terus berinteraksi dengan ksatria mayat hidup wanita Shen Ming, merasa sangat terkejut. Bagaimanapun juga, tanaman yang mereka bawa adalah obat abadi. Tanaman itu berputar dengan warna-warna cemerlang, melepaskan aroma yang harum. Bahkan dari jauh, mereka semua bisa merasakan aura Dao abadi. Ada 9 cincin ilahi di sekeliling tubuhnya, satu di sekeliling yang lain, membentuk 9 lingkaran cahaya, seolah-olah seorang raja abadi tertinggi sedang duduk di sini. Ini adalah batang obat ungu, energi ungu membubung, cahaya warna-warni meluap. Seolah-olah seorang penganut Tao sedang duduk di sana, melantunkan kitab suci, berkultivasi dalam pengasingan. Si Hao sangat terkejut. Batang obat ini aneh, sebenarnya berbentuk manusia. Dari penampilannya, sepertinya sudah dipanen sebelumnya juga, masih belum tumbuh kembali sepenuhnya. Air liur mulai mengalir melalui mulutnya. Dia benar-benar ingin mencurinya,
Karena obat umur panjang ini terlalu menggoda bagi makhluk-makhluk di dunia luar. Dia melihat 2 batang obat abadi dalam 1 hari. Ini seperti mimpi. Si Hao menghela napas. Jika dia bisa membawa mereka berdua kembali, maka itu benar-benar akan mengguncang 9 langit 10 bumi. Ini mungkin obat yang dimiliki oleh orang yang memelihara ayam itu. Obat tua di bahu Si Hao diam-diam berkata. Si Hao awalnya terkejut, dan kemudian dia menyadari apa artinya. Si penggembala ayam itu menunjuk raksasa yang kuat di kedalaman wilayah pemakaman kuno. Dikabarkan bahwa sebelumnya dia menemukan Phoenix sejati yang gagal bereinkarnasi, dan menyelamatkannya. Sekarang, bulunya telah hilang. Setelah terkubur di kuburan selama bertahun-tahun, ia mengembangkan kecerdasan lagi. Ia benar-benar seperti ayam, berkeliaran di pintu masuk keberadaan yang menakutkan itu. Jelas bahwa asal-usul Shenming sangat mengerikan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meminjam batang obat ini? Meskipun para ksatria mayat hidup emas ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan Sanzang dan Shenming sebagai pemimpin, bahkan jika yang lain lebih kuat dari mereka, mereka tetap memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Saudara Huang, apakah Anda punya sesuatu untuk ditukar? Anda harus melihat-lihat untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan. Kita akan segera berangkat. Kata Sanzang. Dimengerti. Si Hao mengangguk. Dia berpura-pura, mulai memeriksa barang-barang di tanah. Kenyataannya, dia benar-benar tidak tahu apa itu. Barang-barang ini sudah terlalu tua. Namun, setidaknya dia harus terlihat seperti itu. Apa itu? Segumpal darah kering? Itu sebenarnya diletakkan dengan hati-hati di atas selembar papan peti mati ungu emas, dipajang seperti itu. Tampaknya sangat berharga. Apakah kamu tahu benda apa ini? Haruskah aku mengambilnya? Si Hao bertanya kepada tabib tua itu. Semuanya sangat berharga, beberapa harta yang jarang terlihat di Burial Earth. Kamu tidak akan bisa menukarnya dengan satu pun. Kata tabib tua itu. Si Hao tidak benar-benar mempercayainya. Matanya bergerak ke arah gumpalan darah kering yang dilihatnya sebelumnya. Itu gelap dan kecoklatan, benar-benar tidak terlihat begitu glamor. Ini jelas darah dari toko besar yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa itu mengering, kurang vitalitas, itu masih harta pemakaman dengan kegunaan yang luar biasa. Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditukar dengannya, maka kamu harus bergegas dan mencoba mendapatkannya. Kata pohon umur panjang. Si Hao merasa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak melihat apa yang istimewa tentang ini. Mungkin itu hanya berguna untuk para ksatria mayat hidup, bukan? Dia kemudian melihat ke arah artefak kuno lainnya, misalnya, cabang pohon yang layu, palu tulang yang rusak, papan peti mati yang membusuk, dan hal-hal lainnya. Dia tidak mendeteksi sedikitpun sifat ilahi dari mereka. Nak, jangan meremehkan mereka. Misalnya, mari kita mulai dengan papan peti mati yang compang-camping ini, meskipun membusuk, itu adalah bagian dari pohon umur panjang. Bertahun-tahun yang lalu, sifat spiritualnya sangat luar biasa. Kata tabib tua itu. Ketika dia mendengar ini, Si Hao terkejut. Dia merasa seperti meremehkan hal-hal ini. Matanya langsung bersinar. Pasar terbuka ini seharusnya memiliki beberapa hal bagus. Ini adalah barang-barang yang disiapkan bagi mereka yang memasuki Burial Abyss, jadi tentu saja bukan barang biasa. Beberapa di antaranya adalah harta karun pemakaman yang langka. Obat tua itu mengingatkannya. Kalau begitu, aku harus menukarnya dengan beberapa dan membawanya kembali ke dunia luar. Siapa tahu, itu mungkin harta surgawi yang mungkin mengejutkan dunia. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, sampai pada keputusan seperti ini. Apa yang harus kau tukarkan dengan ini? Obat abadi itu memandang rendah dirinya, memasang ekspresi menghina. Si Hao merasa tidak memiliki sesuatu yang layak untuk ditunjukkan. Daun obat umur panjang, apakah mereka menginginkannya? Tanya Si Hao. Obat tua itu langsung menjadi gugup, berkata, kau berani menatapku? Aku akan mempertaruhkan segalanya padamu. Jangan pikir kau satu-satunya yang memiliki daun obat abadi, aku juga memilikinya. Si Hao berkata dengan tenang. Kau juga memilikinya? Obat tua itu tertegun. Si Hao mengendurkan tangannya, benar saja, ada daun yang berkilau dan penuh dengan kelembapan, energi esensi naik dalam bentuk spiral darinya. Daun itu membawa aroma kuat yang menembus jauh ke dalam pikiran seseorang. Aku ingin membunuhmu. Jika obat tua itu memiliki wajah,
saat ini pasti akan berwarna hitam. Daun itu miliknya sendiri, hanya saja sebelumnya diperoleh oleh Si Hao. Justru karena daun inilah Si Hao dapat mengunci jejak auranya, mengejarnya sampai ke sini. Saudara Dao, apakah ada artefak yang menarik perhatianmu? Sanzang berjalan mendekat. Saat ini aku sedang mencarinya. Si Hao berkomunikasi dengan obat umur panjang. Pengalaman hari ini sungguh aneh. Dia sebenarnya bergaul dengan para ksatria mayat hidup di dunia bawah tanah. Apakah kamu merasa aku memiliki sesuatu pada diriku yang dapat digunakan untuk menukarkan benda-benda ini? Si Hao bertanya pada pohon umur panjang. Dia diam-diam menjelaskan penampakan beberapa benda dengan kehendak ilahinya. Itu semua adalah artefak magis, tidak dapat dibandingkan dengan artefak mayat hidup, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kata obat tua itu. Ini membuat Si Hao sangat terkejut. Baru saja, dia menunjukkan beberapa senjatanya melalui kesadaran ilahinya, namun pada akhirnya, obat abadi ini mengatakan ini. Senjata para ksatria mayat hidup jauh lebih hebat daripada artefak magis makhluk-makhluk di permukaan? Ada beberapa hal yang tidak akan ditunjukkan Si Hao untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri, misalnya, inti pedang abadi. Namun, dia benar-benar ingin menukarnya dengan beberapa hal, jadi apa yang bisa dia bawa sebagai gantinya? Segera setelah itu, dia tergerak. Dia mengeluarkan segenggam kecil pasir yang berkilauan, melepaskan kecemerlangan yang menguntungkan. Dia yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan kecurigaan bahkan jika dia mengungkap ini. Ini adalah bumi semua kehidupan. Ketika dia berada di pegunungan pengobatan ilahi, bahkan mata ksatria mayat hidup wanita sebelumnya bersinar, menginginkan ini. Benda ini berikan padaku. Jika obat abadi memiliki mata, saat ini, matanya pasti sudah merah. Yang disebut sebagai semua kehidupan bumi, kata ksatria mayat hidup wanita itu adalah salah satu harta karun terbesar Burial Earth. Itu berasal dari wilayah pemakaman, orang biasa bisa lupa untuk mendapatkannya, bahkan tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Bisakah benda ini digunakan sebagai pertukaran? Tanya Si Hao. Tentu saja bisa, ini adalah sesuatu milik Burial Kings. Tabib tua itu menjawab. Jika tanaman seperti itu berakar di semua kehidupan bumi, ia bisa tumbuh dengan cepat, manfaatnya luar biasa. Si Hao menemukan dengan kaget bahwa semua kehidupan bumi ini bahkan lebih berharga daripada yang dibayangkannya, hanya segenggam saja yang bisa ditukar dengan gumpalan darah kering itu. Kita sudah kaya raya. Jangan berpikir bahwa darah ini terlihat tidak memiliki spiritualitas, ia memiliki kegunaan yang menakjubkan. Penjual ini belum pernah melihat permukaannya, jadi ketika ia melihat tanah milik Burial Kings, ia langsung kehilangan akal sehatnya, bersedia melakukan apa saja untuk ditukar denganmu. Kata tabib tua itu. Menurut pendapatnya, darah hitam ini jauh lebih berharga daripada segenggam semua kehidupan bumi itu. Itu adalah harta karun pemakaman yang langka. Di mata pengobatan abadi, bahkan para ksatria mayat emas itu tidak benar-benar menemukan nilai dari darah hitam. Si Hao dapat dianggap telah mengalami keberuntungan besar. Tidak terlalu jauh, ketika para ksatria mayat hidup itu melihat Si Hao mengeluarkan semua kehidupan bumi, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka yang masih sedikit ragu semuanya menjadi lega. Bagaimana orang luar bisa memiliki benda semacam ini? Hanya raja pemakaman yang bisa memilikinya. Di mata mereka, Si Hao benar-benar seorang ksatria mayat emas, seseorang yang berasal dari keluarga raja pemakaman, status dan latar belakangnya sangat tinggi, sebanding dengan Sanzang dan Shenming. Melalui ekspresi mereka, Si Hao tahu bahwa kecurigaan terakhir para ksatria mayat hidup telah sirna. Batu ini tidak buruk. Jika kamu memasuki Burial Abyss, itu akan berguna. Pengobatan tua itu menunjuknya dan menasihati Si Hao. Di atas karpet, ada batu biasa yang ditutupi oleh beberapa sampah, hanya sebagian kecil yang terlihat. Itu berwarna coklat, tidak terlihat begitu istimewa. Hanya saja, ada banyak garis-garis di atasnya. Jika diperhatikan dengan seksama, permukaannya tampak memiliki beberapa wajah roh jahat, totalnya ada 5. Di mana letak nilainya? Si Hao benar-benar tidak menyadari sesuatu yang istimewa tentangnya. Gumpalan darah itu setidaknya memiliki beberapa sejarah, diduga telah disebarkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Tetapi selain dari beberapa wajah roh jahat, apalagi yang dimiliki batu ini? Si Hao mengambilnya. Dia memeriksanya dengan hati-hati, tidak menyadari sesuatu yang istimewa tentangnya. Mereka yang bukan dari daerah pemakaman tidak akan mengerti. Ini adalah batu pemakaman, ia memiliki kekuatan aneh, semua ksatria mayat hidup mampu mengenalinya.
Batu pemakaman dengan 5 wajah roh jahat tidaklah buruk, tetapi jauh dari harta pemakaman. Kata obat abadi. Lalu mengapa kau masih ingin aku menukarnya? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku memiliki begitu banyak tanah kehidupan? Si Hao tidak puas. Kenyataannya, ia benar-benar memiliki cukup banyak tanah kehidupan. Paling tidak, kehilangan beberapa genggam butiran berkilau tidak akan membuat banyak perbedaan. Ini hanya batu pemakaman berwajah 5 di mata orang lain, tetapi sebenarnya memiliki 9 wajah. Itu pasti dapat dianggap sebagai harta pemakaman, benar-benar tak ternilai. Obat abadi memperingatkan. Si Hao menjadi sedikit pusing. Batu pemakaman berwajah roh jahat apa? Ia sama sekali tidak tahu apa kegunaannya. Hal semacam ini bahkan diklasifikasikan berdasarkan jumlah wajah. Dia mengambilnya di tangannya, memutarnya di tangannya, tetapi tidak menyadari sesuatu yang aneh dengannya. Benda ini bisa dianggap sebagai harta karun langka. Dia benar-benar ragu. Apakah obat lama itu benar-benar seperti ini, benar-benar membantunya menemukan harta karun? Aku takut saat kau memasuki Burial Abyss, karena kau tidak memiliki artefak pemakaman yang sesuai, kau akan menyerahkan dirimu sendiri. Saat ini, kau langsung memperoleh 2 harta karun pemakaman, jadi itu seharusnya cukup untuk membuat semua pihak merasa takut. Kata obat abadi itu. Saudara Huang, bisakah kau membiarkanku melihat sepotong batu pemakaman di tanganmu? Tepat pada saat ini, Shen Ming berjalan mendekat, matanya yang besar bergerak-gerak, rambut merah panjangnya yang menyala menari-nari di udara, menawan dan menyihir. Cepat, berikan sedikit tanah kehidupan kepada penjual dan ambillah. Obat umur panjang di sisi wanita itu sama sepertiku, bisa melihat melalui ini. Desak obat tua itu. Si Hao tergerak. Benar saja, obat umur panjang berwarna ungu mengikuti di sisi Shen Ming, energi ungu naik dalam bentuk spiral. Seorang Taois duduk di atasnya, ditemani oleh 9 lapisan lingkaran cahaya, luar biasa dan ilahi. Si Hao tersenyum, memberikan sedikit all life earth kepada si penjual, berhasil menukarnya dengan benda itu. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Shen Ming untuk diperiksa. Mata indah Shen Ming menyipit, cahaya gemilang tertahan. Pada akhirnya, dia menghela nafas, berkata, sepertinya keberuntungan alami saudara Dao benar-benar tidak buruk, ini adalah batu pemakaman 9 wajah yang legendaris. Satu benar-benar muncul di sini, aku benar-benar ceroboh, lewat begitu saja. Dia benar-benar mengakui kehilangan harta langka begitu saja, membuat si Hao terkejut. Apa yang dikatakan tabib tua itu sebenarnya benar. Apa? Sepotong batu pemakaman berwajah 9 muncul? Yang lain juga terkejut, bahkan para ksatria mayat emas itu bergerak. Mereka semua bergerak untuk melihat. Si Hao tersenyum di wajahnya, tampak sangat tenang, tetapi dia benar-benar tersesat di dalam. Dia sama sekali tidak mengerti batu ini. Apa gunanya? Dia mulai berpikir sendiri. Paling buruk, dia akan memberikannya kepada batu penyerang ilahi. Ayo pergi, kita harus menuju Burial Abyss. Sanzang berjalan mendekat. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Shen Ming mengangguk. Apakah tidak ada harta karun lain di sini? Si Hao diam-diam bertanya pada obat umur panjang. Papan peti mati busuk itu juga tidak buruk. Obat tua itu menjawab. Kalau begitu, lupakan saja. Kata si Hao. Sekelompok orang pergi, beberapa dari mereka tetap tinggal, tetap berada di pasar terbuka, tidak berencana untuk pergi sama sekali. Mereka hanya datang ke sini untuk bertukar artefak pemakaman. Benar saja, yang disebut Burial Abyss sebenarnya tidak jauh, mungkin bisa dikatakan sangat dekat. Jaraknya kurang dari 500 li. Secara komparatif, untuk kultivator tingkat ini, jaraknya bisa dibilang sangat dekat. Ada terowongan di bawah tempat ini yang mengarah langsung ke sana. Tak lama kemudian, mereka sudah mendekatinya. Meskipun mereka berada di bawah tanah, dunia di depan sangat luas. Selain jurang hitam, kekacauan primal melonjak, mengelilingi dunia bawah tanah yang luas, seolah-olah dia telah tiba di batas dunia. Di depan ada jurang hitam besar. Jurang itu sangat besar. Setelah mendekati tempat ini, ada tekanan yang menyesakkan. Dia merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan memasuki jurang hitam besar. Ini akan segera dimulai, berhati-hatilah. Artefak pemakaman dan hal-hal lain yang keluar semuanya akan sangat menakutkan. Sanzang mengingatkan. Semua orang berhenti, tidak lagi mendekat, malah memperhatikan dengan saksama.
Apa yang membuatmu bisa memasuki jurang pemakaman? Si Hao diam-diam bertanya pada pohon umur panjang. Seseorang harus mengerti bahwa obat-obatan abadi tidak memiliki kekuatan tempur, jadi bagaimana mereka bisa memasuki jurang besar yang begitu menakutkan? Hanya berdasarkan perasaan saja, dia tahu bahwa tanah kuno ini memiliki masa lalu yang hebat, dunia di bawahnya pasti sangat menakutkan. Siklus temporal umur panjang yang dapat dihasilkan oleh obat-obatan abadi. Lupakan saja, bahkan jika aku membicarakannya, kamu tidak akan bisa mengerti. Itu sebenarnya meremehkannya. Si Hao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia dipandang rendah oleh obat ini lagi dan lagi hari ini. Dia menggertakkan giginya, berkata, ya aku benar-benar mempertimbangkan apakah aku harus mengukusmu atau memanggangmu di masa depan. Kamu berani menatapku? Obat tua itu menggigil. Baiklah, kurasa sebaiknya kau biarkan aku memegang peti kayu busuk itu untuk saat ini. Kau harus segera menuju Burial Abyss. Jadi tidak akan baik jika hilang. Sambil berbicara, si Hao dengan sangat alami dan tegas mengambil peti kayu busuk itu dari tangannya. Obat tua itu sangat tidak mau, benar-benar ingin bertindak. Namun, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, saat ini, mereka berdua bekerja sama, jadi jika ia bertindak, itu pasti akan tampak aneh. Peti ini adalah sesuatu yang tidak akan kau mengerti bahkan jika kau memegangnya. Hanya di tanganku ia akan berguna. Katanya dengan nada tidak mau. Kalau begitu kita akan menelitinya bersama saat kau kembali dari Burial Abyss. Si Hao dengan tegas menolak. Peti ini adalah tujuan terbesarnya, ia akhirnya mendapatkannya sekarang. Peti ini agak berat, tetapi tidak terlalu berat, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Si Hao menggoyangkannya sedikit, tetapi tidak mendengar suara apapun. Peti itu hampir membusuk, tampak sangat tua, tetapi juga sedikit bersinar. Warnanya keemasan samar, cahayanya sangat kabur. Dia akhirnya mendapatkannya. Si Hao merasakan emosi yang luar biasa melonjak dalam dirinya. Itu karena dia datang tepat untuk peti kayu ini, merebutnya dari tangan pohon umur panjang. Benda ini adalah sesuatu yang bahkan Shutuo dan Anlan incar, selalu mengirim orang ke sana, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Sekarang, peti itu benar-benar mendarat di tangannya. Mengapa aku tidak bisa membukanya? Bahkan setelah mempelajarinya sebentar, dia menemukan bahwa peti ini sangat aneh, tertutup rapat. Tidak ada cara untuk membukanya sama sekali. Tidak ada penutup, juga tidak ada kunci. Itu hanya satu tubuh. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak lebih seperti balok padat dengan beberapa pola kuno yang diukir di atasnya. Itu memberikan perasaan yang sangat kuno. Cahaya keemasan samar dilepaskan justru oleh pola-pola ini. Ada semacam perasaan misterius, seolah-olah makhluk-makhluk dari masa lampau yang tak berujung itu meneruskan beberapa jenis informasi kepada mereka dari generasi selanjutnya. Si Hao mengulurkan kehendak ilahinya, mencoba memeriksa isinya, tetapi pada akhirnya, persepsinya terputus, sama sekali tidak mampu untuk membongkar misteri peti itu. Dia mengerahkan sedikit tenaga, menopang tangan kanannya dengan kitab suci yang tak terhancurkan, mencoba dengan kekuatan kasar. Namun, peti kayu busuk ini tidak bergeming sedikit pun, tetap sangat kuat. Si Hao dengan ganas mengaktifkan darah esensi dalam tubuhnya. Kekuatan telapak tangan dan jari-jarinya sangat hebat, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat merusak peti kayu itu sama sekali. Peti itu masih melepaskan cahaya keemasan yang kabur, bahkan tidak meninggalkan bekas di permukaannya. Peti itu sudah hampir membusuk, jadi mengapa masih sekeras ini? Pupil mata Si Hao seperti tombak, menusuk benda ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membuka peti kayu ini? Dia benar-benar merasa sulit untuk menerima ini. Jangan buang-buang energimu lagi. Jika semudah itu untuk menghancurkannya, itu akan membusuk lama di kuburan itu. Apakah itu akan menunggu Anda untuk membukanya? Obat tua itu bersukacita dalam bencana itu. Itu melakukan semua yang bisa dilakukannya, mendapatkan peti itu sebagai obat abadi benar-benar tidak mudah. Namun sekarang, ia kehilangannya, jadi ia secara alami marah. Misteri macam apa yang kamu tahu? Cepat dan katakan padaku, tidak baik menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Si Hao berkata tanpa malu-malu. Aku belum pernah melihat manusia dengan kulit setebal milikmu. Obat abadi itu sangat marah. Saat ini, ia tidak akan berbicara bahkan jika dipukuli sampai mati. Si Hao juga tidak menghindarinya. Ia berpikir dalam hati. Saat ini, ia tidak dapat menemukan apapun, jadi lebih baik menyingkirkannya terlebih dahulu dan menanganinya setelah meninggalkan tempat ini. Namun,
Yang membuatnya terkejut adalah betapapun ia mencoba, ia tidak memiliki cara untuk menyimpan peti kayu busuk ini. Tidak dapat menyimpannya dalam artefak magis spasial, ia juga tidak dapat menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ini terlalu aneh. Semua kekuatan magis, kemampuan ilahi, dan hal-hal lainnya tidak efektif terhadap peti ini. Peti ini sama sekali tidak terpengaruh. Ini benar-benar aneh. Mata Si Hao berputar dengan cahaya yang cemerlang, menjadi semakin dan semakin penuh harap, ingin membuka peti ini. Ia tidak lagi mencoba untuk mencari tahu, memegangnya di tangannya begitu saja, menunggu kesempatan untuk benar-benar mempelajarinya. Saudara Huang, benda apa ini? Anda tampak sangat bingung saat melihatnya. Latar belakangnya seperti apa? Shen Ming berjalan mendekat. Ia sangat sensitif, rambut panjangnya yang merah menyala berkibar-kibar, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Wajahnya yang putih berkilau membawa senyuman. Tidak apa-apa, hanya sedang memikirkan beberapa hal. Si Hao menjawab dengan sangat tenang. Baru saja, dia diam-diam berbicara dengan obat abadi, jadi dia secara alami tampak sedikit linglung. Para ksatria mayat hidup emas melihat penampilannya yang linglung. Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Peti ini terlihat sangat tua, tetapi pola-pola ini memberi seseorang perasaan pemahaman Dao yang aneh. Kata Shen Ming. Si Hao mengumpat dalam hati. Dia tidak merasakan apapun bahkan ketika memegang peti ini di tangannya, tidak merasakan perasaan pemahaman Dao apapun, tetapi Shen Ming akan memahami Dao hanya dari satu pandangan? Ini jelas tidak masuk akal. Dia tahu bahwa pihak lain hanya merasa penasaran terhadap peti ini, ingin mempelajarinya. Si Hao tidak menolak, tidak menyembunyikan apapun, dengan murah hati menyerahkannya, mengundangnya untuk memeriksanya. Ini benar-benar nyaman. Sambil membelai pola-pola ini, aku merasa seolah-olah aku akan naik, seolah-olah aku akan terbang ke surga. Mata indah Shen Ming menyipit, menggunakan jari-jari gioknya yang lembut dan halus untuk terus membelai peti kayu busuk itu, benar-benar tergila-gila. Tubuhnya mengalir dengan cahaya warna-warni yang ilahi, energi esensi samar-samar meresap ke udara, membuatnya tampak sangat ilahi. Si Hao tidak tahu apakah dia melakukan ini dengan sengaja atau apakah dia serius. Apakah ada kebutuhan untuk berpura-pura? Dia merasa tidak ada. Namun, mengapa Shen Ming bertindak seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar mengalami perasaan pemahaman Dao? Ksatria mayat hidup emas lainnya tercengang. Sanzang berjalan mendekat, mengangguk, merasa bahwa peti mati ini benar-benar luar biasa. Aneh, aku cukup terpesona oleh pola-pola di peti ini. Tetapi entah mengapa, ketika aku merasakannya dengan saksama, aku merasa sedikit jijik terhadap peti itu. Shen Ming berkata pada dirinya sendiri. Hal ini membuat pikiran Si Hao terlonjak. Mungkinkah peti kayu ini ada hubungannya dengan para ksatria mayat hidup kuno? Ini hanyalah sesuatu dari bumi yang keji, bukan artefak kuno dari tanah suci pemakaman. Terlebih lagi, dalam pertikaian Shutuo dan Anlan, raja pemakaman misterius itu tidak mengejar peti ini, tetapi malah sepenuhnya fokus menyerang kedua raja itu. Bisakah kau biarkan aku melihatnya? Kata Sanzang. Ksatria mayat hidup emas lainnya juga bergerak mendekat. Obat abadi yang mengikuti sisi Shen Ming juga mendekat, mengambang di kehampaan. Energi ungu melonjak, memperhatikan peti kayu ini. Hal ini membuat Si Hao menggigil dalam hati. Dia khawatir obat itu mungkin menyadari sesuatu. Itu karena obat abadi telah hidup terlalu lama, pengalamannya hebat dan luas, mengetahui terlalu banyak. Itu hanyalah perpustakaan pengetahuan yang hidup. Terlebih lagi, karena obat abadi di sisinya tahu tentang itu, terlebih lagi menganggapnya begitu penting, maka tangkai lainnya juga tidak akan mengabaikan peti kuno ini. Dia dengan cepat mengirimkan suara, memberitahu obat tua di bahunya sendiri tentang kekhawatirannya. Tenang saja, dia tidak tahu apa ini. Pohon umur panjang tetap tenang, tidak peduli sama sekali, tidak keberatan dengan jenis pemeriksaan ini sama sekali. Kenapa? Tanya Si Hao. Sebelum kuburan besar berwarna merah tua terbelah, bahkan aku tidak tahu bahwa ada peti kayu yang membusuk di dalamnya. Jawabnya. Kau bahkan tidak tahu apa itu, namun kau masih bertengkar denganku karenanya? Si Hao sangat marah. Obat tua ini benar-benar tidak tulus, merampas barang-barangnya di tengah jalan. Aku tidak tahu bentuknya, tetapi aku tahu bahwa barang di dalamnya sangat penting. Pohon umur panjang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia menutup mulutnya, tidak mau mengungkapkan apapun. Benar saja, setelah tangkai obat itu mendekat, dia tidak mengungkapkan apapun. Sanzang memegang peti kayu di tangannya,
reaksinya sama seperti Shenming, sangat terkejut dengan pola-pola ini. Dia juga merasakan dorongan untuk memahami Dao, tetapi tidak begitu menyukai peti kayu itu sendiri. Itu ada hubungannya dengan para ksatria mayat hidup. Si Hao sekarang yakin. Namun, dia tidak begitu yakin. Apakah ini sesuatu dari Burial Earth? Hanya bisa dikatakan bahwa pola-pola di peti itu kemungkinan besar diukir oleh makhluk-makhluk dari Burial Realm. Jangan bilang ada sesuatu yang disegel di dalamnya, pikir si Hao. Anlan dan Shutuo selalu mencari keberadaan tingkat tinggi yang cepat berlalu itu. Mungkinkah itu terkait dengan ini? Jika itu adalah hasil karya para ksatria mayat hidup, sesuatu yang tidak diketahui tersegel di dalamnya, maka ini akan menjelaskan mengapa kedua ksatria mayat hidup emas menyukai pola-pola itu, tetapi membenci kayu itu sendiri. Mungkin yang mereka benci adalah apa yang ada di dalam peti kayu itu. Bagaimanapun juga, saudara Dao sangat hebat, benar-benar memiliki harta karun seperti ini. Sanzang berkata sambil mendesah, jelas-jelas cemburu. Si Hao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika dia ditanya tentang rahasia peti ini, akan sulit baginya untuk menjelaskan apapun. Orang-orang ini tidak bertanya lebih jauh, karena setiap ksatria mayat hidup memiliki rahasia mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka merasakan sedikit rasa takut yang menahan diri terhadap si Hao, merasa seperti dia pasti keturunan dari Raja Pemakaman. Mari kita bersiap untuk mengambil artefak mayat hidup. Pada saat ini, seseorang berbicara, memberitahu semua orang bahwa ada perubahan abnormal pada Burial Abyss. Benar saja, energi kacau melonjak, kabut menyebar. Gelombang fluktuasi aneh terpancar, melepaskan cahaya yang menyeramkan. Burial Abyss telah dibuka, semuanya hati-hati. Seseorang berteriak keras. Ini tampaknya menjadi masalah yang sangat serius. Banyak orang mengeluarkan artefak pemakaman, mulai waspada. Hong! Jurang hitam besar itu sangat luas, seolah-olah terhubung dengan batas-batas dunia. Itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Sejumlah besar cahaya warna-warni melonjak dari kedalaman jurang hitam. Itu sangat suci dan ilahi, sangat tak terbatas, seolah-olah alam kuno telah dibuka. Ini adalah dunia besar yang tidak dapat dipahami. Ini jelas Burial Earth, sangat aneh, seharusnya ada kabut dunia bawah dan hal-hal lainnya. Namun, mengapa itu begitu menyilaukan dan cemerlang sekarang? Ini sangat aneh. Itu karena saat si Hao terus berjalan, dia mendengar diskusi orang-orang ini. Kabut hitam di sini sangat menakutkan. Begitu seseorang bergegas, bahkan para ksatria mayat hidup tidak dapat bertahan. Namun, saat ini, apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Kekuatan hidup yang luar biasa melonjak dari tempat ini, serta jenis fluktuasi samar yang dilepaskan, seolah-olah itu adalah pesan yang dilepaskan, mencoba tiba setelah menyeberangi sungai waktu yang tak berujung. Saat ini, semua orang merasa khawatir dalam hati. Segalanya berbeda kali ini. Kita benar-benar menyaksikan keajaiban. Kecemerlangan ini belum pernah muncul sebelumnya. Kebanggaan surga yang tak tertandingi akan segera lahir. Mungkin Raja Pemakaman baru akan muncul di alam pemakamanku. Seseorang berbicara, sangat teraduk. Ketika si Hao mendengar ini, emosi yang luar biasa naik dan turun di dalam dirinya. Ada beberapa Raja Pemakaman yang bukan makhluk dari tanah pemakaman, tetapi datang dari tempat ini.